wabarakatuh. Hai Wonder People, ketemu lagi dengan saya Melanie di Wonder Home Library Channel. Kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol bareng asik dengan teman aku, dengan teman saya tentang pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Oke, langsung aja ya. Hai Mas Ari, Mbak Ari, how are you guys? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari dulu kelihatan kompak selalu ya? Apa sih resepnya? Gini loh, aku tuh ya, kenapa pengen banget undang kalian gitu untuk sharing tentang ABK ini. Minggu lalu kan aku udah ya sharing pengalaman pengasuhan ABK temanku yang Bu Atun itu loh, Mbak Ari kena ya, insya Allah ya, pernah ketemu ya. Nah itu tuh aku tuh pengen juga mendengar pengalaman dari Mbak Ari dan Mas Arif kan. Kalian kan pernah tuh di Amerika dan itu adalah pengalaman yang luar biasa kan pastinya maksa banget ya. Makanya aku pengen nanya-nanya nih ya. Pengen kayak studi banding aja sih sebenarnya, bukan banding-bandingin gimana-gimana gitu sih. Kan kita kenanya dulu di Amerika ya. Tahun berapa sih kalian ke Amerika itu? 2014 ya. Lumayan ya. Berapa lama di sana? Cuma 2 tahun. 2014 sampai 2016. Tapi lumayan waktu yang singkat tapi rasa berkesan gitu ya, karena punya teman kayak aku ya. Jadi berkesan lah ya, insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku tuh pertama kali ngeliat kalian tuh ini banget ya, luar biasa gitu. Aku kaget banget ketika ketemu pertama kali itu kalian ternyata punya anak yang berkebutuhan khusus ya. Karena kan selama ini aku belum pernah tuh ketemu teman atau memiliki teman yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tapi kok kalian kayaknya tuh santai aja gitu, kayak nggak malu gitu. Tapi pede aja gitu, kayak dan pede banget. Siapa namanya? Razan ya. Itu anaknya happy banget, terus kaliannya juga kayak pede banget gitu, nggak ada tuh rasa minder-minder atau apa gitu. Makanya aku pengen nanya-nanya nih, gimana ceritanya kok bisa seperti itu, dan bagaimana cerita pertamanya itu bukan pengalaman sih, rasanya ketika tahu bahwa Razan anak kalian yang kedua itu ternyata lahir sebagai anak berkebutuhan khusus. Bisa nggak di-share perasaan waktu itu? Ya, jadi flashback lagi ya. Kok kamu ya? Rebutan dulu. Ya, 11 tahun yang lalu, waktu itu kita ngerasa bahwa kehidupan kita udah sempurna ya. Anak pertama kan waktu itu perempuan gitu. Terus pas hamil kedua, ternyata kata dokter ini laki-laki. Oh, pokoknya udah ngerasa udah perfect banget lah. Happy banget ya. Kan? Ya, udah kebayang yang bakalan wah punya anak cowok gitu kan. Punya anak cowok udah sepasang lah, udah cocok banget. Terus sampai akhirnya pas hari itu tiba gitu. Jadi kan karena kita waktu itu tinggal di Lampung kan, waktu itu Arif penempatan pertama di Lampung. Iya, jadi Razan lahir di Lampung. Nah, terus kan kita impor tuh kan, ada mama, ada mamanya Arif juga, kan ada oma dan Nik tuh datang semua lah gitu. Jadi kondisinya adalah itu sama persis gitu kan, waktu lahiran Ukti kakaknya Razan itu ada lengkap, orang tua lengkap, terus yang kedua juga gitu, Mbah Kung juga bahkan ikut gitu kan. Terus ya udah, nah pas Razan lahir itu aku yang ngerasa aku ada sesuatu yang berbeda ya gitu, respon Oma tuh beda gitu waktu sama pas lahirnya Ukti gitu. Dari awal udah tahu berarti ya, udah ketahuan ya? Belum ketahuan dari awal. Tapi sudah punya ini aja, firasat atau apa gitu? Pas awal dia belum dikasih tahu. Aku nggak dikasih tahu. Jadi pas lahiran kan dia nemenin. Dia dikasih tahu sama dokternya. Oh, sama Arif dulu. Itu pun karena dokternya punya saudara, punya adik yang mirip gitu, yang Down syndrome ternyata gitu kan. Dan dia bilang bahwa ini coba dicek ke Jakarta gitu untuk tes DNA untuk memastikan apakah dia tes kromosom untuk memastikan Down syndrome atau enggak, karena saya punya saudara yang
yang mirip seperti ini gitu, dia bilang. Gitu. Mirip dalam artian apa? Fisik atau apa? Respon atau apa? Fisik. Ya. Fisik ya. Kalau anak Down syndrome itu kan khas kan. Ada ciri khasnya ya. Tapi waktu jadi kalau Down syndrome itu ciri khasnya itu matanya itu dia jarak antara dua matanya itu jauh. Terus dia mukanya itu face moon gitu. Jadi yang kayak bulat-bulan gitu kan. Terus kupingnya kecil. Pokoknya banyak lah ciri-cirinya. Banyak ciri-cirinya ya. Tanpa harus tes DNA sebenarnya bisa lihat, bisa mendeteksi. Sebenarnya iya. Ternyata setelah kita. Kalau dulu belum ya, karena belum tahu ya. Nah, terus dia tuh pas kita cuma berdua doang ya, terus aku tanya kan sama dia gitu, kenapa ya kok beda banget gitu, waktu lahirnya Uti kayaknya semua pada happy gitu, sekarang kok kayak suram gitu loh situasinya gitu, kalau aku ngerasanya baik-baik aja kan. Terus dia bilang, kamu udah siap yang gitu. Hah, siap apa nih? Kan deg-degan ya dibilang gitu, kamu udah siap yang kayak mau nikah lagi gitu kan. Oh my god. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus. Aduh, deg-deg ini ya. Ya udah, terus bilang, kenapa gitu kan? Emang anak kita kenapa? Terus dia bilang, anak kita Down syndrome. Wow, udah itu langsung jeder dong di kepala. Karena pas lagi hamilnya Razan itu, aku sempat ketemu sama ibu yang bawa anaknya tuh digandeng gitu. Badannya gede gitu. Tapi ternyata itu bukan Down syndrome ya. Jadi aku ngebayanginnya, wah kayak gitu gitu ya. Razan ini akan terus tidak bisa mandiri gitu. Akan terus digandeng sama ibunya kemanapun sampai setua itu gitu. Terus sama pas lagi hamil itu memang pernah baca majalah artikel tentang Down syndrome. Pokoknya banyak deh berkecamuk gitulah. Sebenarnya tuh kayaknya Allah udah ngasih firasat. Terus habis itu ya udah. Kalau dia tenang aja deh jawabannya. Emangnya kenapa kalau anak kita Down syndrome, dia bilang gitu. Yang dilihat sama Allah itu kan imannya. Masya Allah. Coba ya. Soleh sekali, Masya Allah. Tapi itu kuncinya. Itu kuncinya Teh Mel. Jadi kalau aku nggak punya suami kayak gitu ya, pasti maksudnya kalau misalnya diancur juga gitu, pasti gak ada yang menguatkan ya. Lebih lama gitu. Ini karena dia orangnya lempeng, jadinya ya itu dia. Aku nangis sendiri aja gitu kan, karena kayaknya di bayangan dia tentang Down syndrome juga nggak seseru gitu. Yang itu pokoknya jenis yang berbeda lah gitu. Terus membayangkannya begini, Mas Arif begini ya, beda ininya persepsi tentang belum tahu ya. Waktu itu belum tahu. Nah kalau aku kan padahal kita sama-sama anak IPA. Aku udah pernah belajar Down syndrome, bisa nggak tahu. Waktu pelajaran itu kemana aja, Mas Arif? Dia kayaknya bolos. Nggak tahu, is blessing. Oh iya, benar. Ya, alhamdulillah ya. Berarti dari awal memang sudah soleh itu, Mas Arif itu. Alhamdulillah ini ya, luar biasa mendapatkan suami yang soleh. Amin. Berarti awalnya sih sebenarnya sempat itu. Berarti awalnya sempat itu ya, sempat bukan kaget sih, kayak shock gitu ya. Iya. Terus itu berlangsung. Jadi begitu besok paginya dokternya ngejelasin kan, kalau misalnya dia ngejelasin aku gitu. Waktu itu aku nanyanya, pertanyaan pertama aku adalah umurnya dok, gitu kan. Terus kata dia biasanya sih nggak panjang. Abis itu aku makin marah. Ya Allah, udah dikasih anak Down syndrome, umurnya nggak panjang, terus ngapain dikasih gitu loh. Itu benar-benar itu di situ aku merasa bahwa aku tuh astagfirullah ya, marah gitu loh sama Allah. Waktu itu ya. Gitu kan. Ya, manusiawi sekali. Tapi dokternya nenanginnya gini, enggak Bu, ini kan baru suspek aja, belum tentu positif gitu. Jadi harus dites kromosom di Jakarta. Dan itu nunggu luka sesar aku baik kan. Sesar ya? Jadinya ya udah sampai Razan dites itu tuh aku yang setiap saat nangis gitu. Tapi nanti di depan Razan tapi nggak nangis. Di depan Razan tuh malah cuma yang ayo Zan, Ibu yakin kita bisa. Iya, tapi telepati ya. Bakal jadi anak hebat gitu. Amin. Jadi apa ya, dalam hati tuh nangis, tapi di depan anak tuh kayak kuat gitu ya. Kalau misalnya semuanya baik-baik aja gitu.
ya sok kuat. Tapi menurut aku justru itu ya kayaknya mungkin salah satu kuncinya Razan jadi tumbuh di happy man gitu ya. Iya, itu dari awalnya kali ya. Dapat. Kita selalu nunjukin ini aja sama dia. Nah, pas Mbak Ari nangis-nangis gitu tuh, Mas Arif apa tugasnya atau kerjaannya tuh ngapain itu? Pas nangis-nangis Mbak Ari itu? Ya kerja aja. Nggak menenangkan atau apa gitu? Iya. Ya dia inilah support gitu kan. Support, sampai ya? Ada salah satu teman kantornya bilang, nggak percaya gitu loh kalau anaknya ada sesuatu gitu. Iya. Kayaknya di kantor biasa aja. Biasa aja. Lempeng-lempeng aja. Cuma ya mungkin. Alhamdulillah lah pokoknya. Itulah, cuma udah ikhlas dari awal. Tapi perasaan itu berarti lumayan ya, berlangsung beberapa hari gitu ya? Ada perasaan... Sampai tes itunya keluar, tes kromosomnya keluar. Jadi aku selalu masih berharap keajaiban. Berharap keajaiban. Bukan Down syndrome. Ada kesalahan analis. Gitu. Nah, di situ aku masih nangis tuh sampai akhirnya kita ke Jakarta. Abis itu aku udah ikhlas deh. Ya Allah, apapun hasilnya, ya udah aku terima gitu loh. Bahwa ini memang anak aku terima dia apa adanya gitu. Nah, di situ aku stop nangis. Oh, gitu ya. Menerima itu ya sebenarnya membuat kita jadi lapang hati ya. Yes. Ketika menerima itu ya. Nah, kemudian kan ini kalian pas ketemu aku tuh kalian tuh pede-pede gitu. Kayak nggak ada perasaan minder bahwa anaknya ini, nggak ada tuh, kalian jelasin, maaf ya anakku ini tuh nggak ada gitu, nggak merasa risih atau apa gitu. Nah, apa ini latar belakangnya atau filosofinya apa sampai kalian seperti itu gitu, memiliki anak berkebutuhan khusus di Indonesia dan kemudian percaya diri gitu, nggak minder, itu tuh apa ini filosofinya atau latar belakangnya yang membuat kalian seperti itu? Karena kita udah sepakat bahwa kita menerima anak ini dengan segala apapun title-nya. Terus udah gitu ya udah, karena udah terima, terus alhamdulillah juga selalu maksudnya dari keluarga juga support gitu. Mereka nggak ada ini anak karena apa, pokoknya nggak ada omongan-omongan kayak gitulah. Mereka semua full support gitu. Berarti juga jadinya berpikir bahwa anak ini ya sama aja sama anak yang lain gitu. Malah aku sempat yang menutup diri sebenarnya pas itu, nggak mau cerita-cerita gitu loh, cuma cerita ke beberapa sahabat dan bilang sama dia bahwa nggak usah di-share karena aku nggak pengen dikasihani sama orang gitu. Aku nggak pengen orang mengasihani karena anak aku Down syndrome gitu. Dan sebelum ke Amerika kan sebenarnya Razan udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun gitu kan. Dan di awal-awal itu memang berat banget sih. Kalau sakit bolak-balik kayak gitu, artinya terapi setiap berapa hari sekali, seminggu itu dia perlu terapi berapa kali tuh gitu kan. Artinya memang perjuangannya juga lumayan berat juga pas awal-awal pas bayi. Belum lagi sakitnya. Iya, sakit pilek aja perlu dirawat rumah sakit kayak gitu. Dan akhirnya jadi itu kan, artinya kalau kita mau jalan-jalan ya kita bawa aja kayak gitu. Karena dia jadi lebih kuat sih gitu, dan tubuhnya juga lebih. Karena dibiasakan ya. Biasanya jadi juga juga gitu. Jadi umur 2 tahun 8 bulan Razan umur 2 tahun itu sebenarnya Razan udah mau masuk sekolah. Kita dapat link gitu, ada sekolah bagus, jadi dia yang benar-benar menstimulasi gitu loh, jadi bukan belajar calistung segala macam, tapi benar-benar menstimulasi motoriknya. Nah di situ bahkan Razan waktu itu masih merangkak pun gurunya tuh ikut merangkak gitu. Tapi akhirnya kita pending sampai akhirnya dia dipindahkan, terus masuk sekolah di situ, dan itu kayak inklusi gitulah. Jadi Razan satu-satunya anak spesial di kelasnya gitu. Jadi ya udah, jadi kayak bener-bener ya nggak ada bedanya aja gitu. Dan itu ya itu maksudnya dari lingkungan support, dan kita pun jadi ngerasanya juga ya aja gitu. Baik-baik aja ya. Oh berarti sebenarnya akan percaya diri kita aja.
Iya, sebenarnya beda ya, tapi emang begini bawaan. Bawaannya penting banget berarti ya sebenarnya support dari orang-orang sekitar ya, terutama keluarga ya. Kemudian apa? Karena keluarga, kalian kan komunitas. Ya itu dia komunitas ya. Soalnya aku ini sih ada temen gitu, komunitas, bukan komunitas sih, sekitarnya tuh kurang mendukung ya. Jadi kayak sedih lah mendengarnya gitu, karena mereka kayaknya mungkin kurang tahu itu apa itu ABK gitu. Dikiranya itu anak yang nakal lah atau apa gitu. Tapi apa namanya, kalau yang udah tahu kan orang memperlakukannya beda ya. Teredukasi lah tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, kalian kan ya, pernah kita juga ke-help sama siapa? Ya, kita ke-help sama komunitas juga kan, persatuan orang tua. Nah itu betul. Iya, saling menguatkan gitu ya, saling menguatkan, saling support gitu ya. Jadi asik gitu. Dan kan udah ada anak DS yang gede-gede yang membuktikan bahwa bisa ya. Ya, makanya ini komunitas ini ya yang perlu dibumingkan, nah komunitas ABK gitu ya. Jadi orang-orang di sana yang nggak tahu itu jadi tahu ya bahwa ada komunitasnya loh gitu, saling mengingatkan gitu. Nah kalau kalian kan tadi aku lihat, tadi aku dengar gitu kalian ada gurunya Razan itu yang sampai merangkak-rangkat ikut-ikut gitu ya. Di Indonesia juga ada ya kayak gitu ya. Nah ini kan kalian pernah di Amerika, itu perlakuan ya sama terhadap anak-anak ABK itu, anak-anak berkebutuhan itu khusus itu sama atau beda? Ada bedanya nggak sih di Amerika sama di Indonesia gitu? Ya, sambil sharing screen aja, Bi. Ya, sambil diceritain ya, bagaimana, foto-foto Razan waktu di Amerika ya, sambil diceritakan ya, bagaimana ininya ya, perlakuan orang-orang sekitar. Nggak apa-apa dari situ, nanti harus back ya. Waktu kita di Amerika itu sempat yang pas mau pindah gitu ya, sempat kepikiran sih gimana ya nanti ya gitu, anak Down syndrome di ininya gimana, sekolahnya gimana gitu kan. Itu kan yang usia sekolah kan 2 anak ya. Kalau yang anak pertama sih nggak ada masalah lah ya gitu kan. Ini gimana? Untungnya waktu itu komunitas Indonesia di sana itu pokoknya bager-bager, soleh-soleh lah, luar biasa, Masya Allah. POPBGT lah pokoknya. Iya, bener-bener nyariin ininya gitu loh. Nyariin informasinya tuh bener-bener gitu. Terus ya itu dicari itu sama Mas Pak, dicariin informasinya. Bisa kok Mbak Ari sekolah di sekolah apa gitu kan. Karena kita mikir apa harus sekolah swasta gitu kan. Ya udahlah, ujuk-ujuk nggak bisa sekolah, ya udah terima nasib aja kan. Tapi ternyata semudah itu gitu, masuk sekolah public school di Amerika. Lu mau orang kaya, lu mau orang miskin, lu punya masalah apa, pokoknya bener-bener sama ya gitu, perlakuannya sama ya. Ya betul, dan sistemnya itu udah keren banget gitu. Kelebihannya sebenarnya mereka punya satu khusus gitu ya, untuk ini yang kebutuhan khusus gitu. Nah ini mereka punya satu tim nih untuk menangani yang kebutuhan khusus itu. Dan kita biasanya ada pertemuan rutinnya ya, ada pertemuan rutin sama terapisnya, terapi bicara segala macam. Ini tuh ininya ya, leadernya satu apa namanya? Satu timnya. Terus ini semuanya satu tim ini. Ada 6 orang ini. Keluar. Ada terapi bicara, ada yang sebelah ada yang guru kelasnya, yang sebelah aku, yang sebelah kanan aku, sebelah kirinya itu terapi. Pokoknya bener-bener timnya tuh yang luar biasa. Aku sampai nangis gitu, maksudnya ya ampun, haru ya Allah. Nggak pernah di Indonesia tuh kayaknya nggak kebayang aja bakalan diginiin gitu. Kalau di Indonesia bedanya adalah kita harus kita harus aktif untuk mencari informasi. Terapis di Indonesia banyak sebenarnya gitu kan. Tapi kan terapi sendiri dan kita harus nyari masing-masing gitu. Masing-masing ya. Terapi ini masing-masing sendiri-sendiri. Kalau di sana di Amerika di sekolahan itu ketika kita masuk sekolah itu udah langsung ada sistemnya. Satu tim ya, bener. Di Indonesia yang kayak gitu, Teh Mel.
Cuma biayanya kan mahal banget gitu ya. Yang ini gratis, beneran gratis gitu ya. Luar biasa ya. Aku pernah lihat juga kan waktu Razan kalau kalau pas naik bus gitu, itu tuh bener-bener sopirnya tuh ya Allah memperlakukannya tuh luar biasa banget. Razan itu kayak bener-bener dispesialin gitu. Ini ya fotonya ya, nungguin bus ya Allah. Di apartemen kita nih kan. Nah, coba Razannya ditunjukin coba mana. Ini Razannya. Ya Allah. Iya Allah. Dan itu perlakuan teman-teman sekitarnya gimana tuh di Amerika? Iya support banget ya. Nggak ada bullying, nggak ada kayak teasing gitu ya? Alhamdulillah enggak ya, malah kita dapat report dari gurunya itu Razan is a big man. Dia bilang, apaan tuh big man gitu kan, ternyata dia yang murah senyum gitu. Happy terus ya. Dia gitu. Dia kan selebritis. Alhamdulillah. Kayak emaknya ya. Spreading happiness. Iya, benar. Ya, teman-teman Miss Susan ini drivernya baik banget malah. Baik banget ya. Sampai ini gurunya Razan. Dan itu jadi hari-harinya itu Razan sebenarnya masuk ke kelas reguler. Yeah. Tapi nanti pada saat math sama reading dia akan guru spesialis ya. Ya, artinya mereka sekolahnya tuh benar-benar udah siap ya sistemnya itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan juga mereka itu berusaha memperlakukan anak-anak itu seperti anak pada umumnya ya. Artinya tidak ini karena berkebutuhan khusus dipisahkan gitu, tapi disatukan aja dengan anak-anak yang lain ya. Hanya pada saat-saat tertentu ya, dia kemudian dipanggil misalkan untuk terapis apa gitu ya. Ya. Nih, terus kegiatannya juga kan masak ayam, bahkan teachernya itu bilang sama kita kalau Razan itu gitu. Masya Allah. Campur ya, ada autis gitu. Terus si Razan itu maksudnya padahal dia masih umur 5 tahun gitu, teman-temannya dia tuh yang di atas semua gitu. Tapi yang paling kooperatif itu ya memang anak Down syndrome gitu kan, karena secara komunikasi lebih mudah gitu. Dia kan nggak ada gangguan komunikasi kecuali memang belum lancar ya. Dia mah walaupun waktu itu belum bahasa Inggris juga senyum aja. Malah lebih Inggris kayaknya, cepet banget belajar bahasa Inggris. Nih kan, bahkan di sekolahnya ya Tehmel ya, mereka ke kantin gitu. Oh kantin ya ini ya? Banget gitu. Wah mantap ya. Kangen dong ya dengan suasana di sana ya? Kangen banget ya. Oh ini graduation ya? Ya ini waktu nari. Ini nari ya? Si Adia ini katanya yang salah satu yang temen regulernya yang support dia selama di kelas. Oh Masya Allah ya. Jadi teachernya gitu. Orang India ya? Ini Razan 2 tahun di kindergarten, lulus bareng sama Aisyah Adila. Anak siapa itu yang 2 itu kok cantik-cantik? Aduh. Oh ya, alhamdulillah ya Razan. Artinya dia bener-bener happy ya di sana ya. Tapi memang bawaannya happy sih sebenarnya dia. Nggak hanya di sekolah ya, di rumah pun dia happy terus ya. Ini apa ini? Acara apa ini? Acara ini summer camp yang dance gitu. Oh gitu. Masih di Amerika kan? Terus sama ini kelebihannya di sana itu ya, kan kalau summer gitu kan libur jam ya. Ya. Guru kelas special education-nya ini dia nawarin, aku mau nggak ada program summer, dia bilang gitu lah. Kita kan kaget ya, aduh suruh bayar berapa nih gitu. Pokoknya dipikir orang Indonesia adalah duit gitu ya. Ternyata gratis ya? Ternyata itu free. Nah, jadi ada jadwalnya gitu seminggu berapa kali mereka ketemu di mana? Janjian ya? Di library atau di mana gitu ya?
gitu kan. Ini aku foto dari luar karena nggak boleh masuk, ngintip gitu. Nggak boleh masuk. Dan ternyata Razan itu bahasa Inggrisnya lancar gitu ngobrolnya, kayak wow gitu kan. Maksudnya TikToknya bagus ya sama gurunya. Iya, maksudnya ibunya kan bahasa Indonesia, abinya mungkin bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi dia bingung kali kalau di rumah dia nggak ngomong gitu kalau di apartemen. Begitu aku ngintip dia sama teachernya, kok dia ngobrol. Lancar gitu. Ya. Itu benar-benar terharu banget. Itu diajarin baca atau main gitu ya? Itu per orang gitu, nggak per grup ya? Iya, macam-macam. Enggak. Ini benar-benar private. Summer program private. Ini dari mana? Program dari sekolah apa dari library? Dari MSSC-nya itu. Dari sekolah. Dari yang tadi si. Oh, dari yang di atas itu kan community. MCCSC. Oh, Masya Allah ya. Mana Razan? Nah, kalau yang ini sama program khusus untuk anak spesialnya. Jadi mereka udah punya kelas private, tambah ada juga summer programnya seharian gitu, mereka ngapain. Ya. Aku lihat ini lebih banyak volunteer-nya daripada anak. Ini aku lihat di Amerika itu ini ya, mereka volunteer, itu mereka membantu anak-anak Down syndrome, anak-anak berkebutuhan khusus. Itu kan mereka ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Bagi mereka tuh hal yang membanggakan gitu. Itu kan yang harus kita gemakkan di Indonesia juga kayak gitu. Itu haru gitu jadinya. Aku ngelihatnya tuh ya Allah gitu. Nah ini juga nih ya. Oh aku itu masih ada tuh, masih muda aku itu waktu. Ini komunitas Indonesia. Nih. Ini teman-teman. Oh teman-teman Indonesia. Ya kita mendukung Razan waktu itu ya, mensupport ya. Iya. Alhamdulillah. Ya ampun, pokoknya alhamdulillah memang Razan itu selalu dikelilingi oleh orang-orang luar biasa. Ya karena dianya luar biasa juga. Di mana-mana spreading happiness gitu. Kita kalau ketemu dia tuh nggak ada rasa kayak senyum, ketawa-ketawa. Ya, kita masa cemberut gitu. Jadi kayak ikut-ikutan bahagia lah. Gelo gitu ya. Makanya keluarganya happy lah gitu ya. Karena ada dia di sekeliling setiap hari, walaupun suka bikin mess up ya, bikin berantakan, tapi dia tanpa merasa bersalah dengan senyum-senyum gitu kan. Kita jadi mau marah pun jadi gimana gitu kan. Nah ini lagi nari bandinding ya. Nari nih sama orang Indonesia. Kita pentas di acara International Day ya. Iya itu. Aku juga sama Konjen Chicago. Nah betul. Keren lah. Ini pelatihnya itu tuh. Luar biasa. Tuh ya pelatihnya lagi host nih. Wah ini Mas Awan ini harus Mas Awan nih di tag nih. Ya ini juga aku haru banget. Ini aku sebenarnya sih aku kalau boleh jujur ya, itu dari awal dia ikut waktu di sekolah itu nari badinding, terus kemudian Manuk Dadali, terus kemudian ini juga itu aku malah lebih respect dan salut sama emaknya nih, sama bapaknya gitu. Karena nggak semua emak begitu mensupport, begitu sabar menemani anaknya menari gitu, kan nggak mudah sebenarnya. Dan emak-emak yang lain kan seperti aku gitu kan kurang sabar tuh. Nah, kalau kalian itu kan sabar banget gitu, kayak mensupport Razan itu ikut kegiatan ini gitu. Nah itu tuh apa yang melandasinya itu kayak gitu? Ya intinya sih pokoknya kita selalu berusaha membuka kesempatan seluas-luasnya aja gitu buat Razan gitu. Ya istilahnya kalau orang melihatnya jadinya tebal muka banget sih gitu kan. Ya enggak juga sih. Oh enggak ya. Ya enggak ada. Uzon itu. Ya, jadi bukan cuma Razan aja. Maksudnya kita melakukan waktu itu kan ya kalau Aina waktu itu masih kecil banget lah ya. Pokoknya kita selalu cari kegiatan-kegiatan yang kira-kira positif gitu buat mereka gitu. Ya gitu. Kalau di Amerika itu ada lembaga komunitasnya juga ya Mbak ya? Iya, ada SFC yang tadi itu. Mereka menyelenggarakan acara tahunan yang tadi Body Walk. Iya, acara tahunan. Gitu. Nih, ini salah satu temennya Razan. Anaknya ketua DSFC di sana. Jadi sebenarnya tahun kedua itu
Arif udah sempet yang terlibat ya di kepengurusan DETS-nya. Jadi bapaknya baru mau ada. Termasuk pelopornya. Jadi para bapak-bapak ini gitu kan. Tapi kita udah lanjut harus pulang. Udah lulus. Betah, sebenarnya masih betah ya. Aduh. Masih betah. Nantilah lanjut ke sana lagi lah S3-nya ya. Amin. Nah, itu kan kalian begitu luar biasa ya di Amerika, pengalamannya, terus perlakuannya, sistemnya udah sangat bagus ya, mensupport banget ya untuk perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ketika pulang ke Indonesia, itu kayak gimana perasaannya, atau kemudian anaknya dilibatkan di aktivitas apa saja untuk biar nggak jomplang gitu loh dari Amerika yang luar biasa kemudian ke Indonesia yang notabene lebih istilahnya sebenarnya ya Amerika lebih maju lah gitu. Nah itu seperti apa? Kegiatan-kegiatan apa saja akhirnya yang kemudian diambil gitu untuk mendukung Razan tetap aktif, tetap perkembangannya bagus kayak di Amerika itu. Di Indonesia ya? Di Indonesia ya? Mana? Oh iya. Di Indonesia, jadi pas kita balik ke Indonesia itu sebenarnya ya udah kebayang lah ya PR besarnya adalah mencari sekolah. Terus ini nih. Jadi sempatnya cari-cari sekolah gitu kan. Nah, terus ya alhamdulillah sih kan aku kebetulan salah satu pengurus Potats kan. Jadi selama 2 tahun di Amerika juga nggak berarti nggak jadi pengurus gitu, tetap jadi pengurus, tapi jarak jauh lah. Tetap ada perkembangan ininya ya. Pas balik ke Indonesia itu alhamdulillah pas banget Potats itu bikin rumah ceria Down Syndrome, jadi tempat kegiatan untuk anak-anak Down Syndrome gitu. Nah salah satunya JMB ini gitu. Jadi Razan ikutan lah di beberapa kelas di RCDS itu gitu. Salah satu JMB sama dia ngambil tari hip hop. Sekarang lanjutkan band gitu. Masya Allah. Nah, itu ya alhamdulillah sih. Jadi itu anak-anak DS semua itu, Mbak? Atau Iya, karena DS itu khusus anak Down Syndrome. Oh, dan jadi mereka bisa mengikuti instruksi gitu? Iya. Jadi memang kuncinya di gurunya sih. Gurunya. Ya kan? Si gurunya ini memang harus punya hati gitu loh dalam mengajar mereka gitu. Passion kan. Ya, punya passion ya. Sabaran gitu. Kebetulan nama gurunya Kak Sabar. Kak Sabar. Dan dia membuktikan bahwa doa ibunya itu dikabulkan. Bener-bener sabar banget ya. Sabar. Nah, terus ya itu terus sama cari waktu pas di Amerika itu sempat lihat kan orang-orang kok ada lucu nih, ada Rockstar Gym gitu kan. Kayaknya waktu di Amerika kan kita punya Temel? Itu YMCA. Ya YMCA gitu. Nah, kok mirip-mirip ya gitu kan. Terus ya udah coba langsung masuk ke sana. Pertamanya ngeliat kayaknya mahal banget nih gitu. Ternyata pas ditanya-tanya nggak terlalu mahal gitu. Hitungannya tetap murah karena dia sistemnya semakin anaknya banyak, harga yang semakin murah gitu. Tapi anaknya 4 kan. Akhirnya gabung di itu ya, di Rockstar Gym ya. Dan kemudian dia banyak perkembangannya luar biasa juga ya dari sini ya. Ya, karena di Rockstar Gym itu kan lebih banyak kegiatan itu ya, kegiatan motorik ya kan. Motorik kasar, motorik halus. Motorik itu kan memang jadi base ya. Jadi dia kan basicnya kan, maksudnya ketika motoriknya semakin bagus gitu, kognitifnya akan mengikuti gitu. Ya. Jadi melihat perkembangan Razan itu tingkat pesat itu karena dikejar terus motoriknya gitu. Nah ini salah satu penampilan grup ini Broadway drama gitulah. Drama ya. Di mall, terus ini gurunya juga baik banget. Dia ngambil tema itu tentang anak Down Syndrome, Stop Bullying, Love Doesn't Count Chromosome. Itu dia benar-benar ngambil tema, pokoknya dia menampilkan itu sebagai sebagai bintang utamanya gitu. Terus ya pokoknya ngasih tahu ke penonton supaya jangan dibully gitu, karena ini Razan sempat ngedance gitu kan, ternyata juga ngedance gitu. Alhamdulillah. Ini grup ini kan drama ya. Ini Razan aja ya yang Down Syndrome. Yang lainnya anak-anak pada umumnya.
biasa? Iya, ini normal semua. Tapi bisa ngikutin ya? Bisa dia, luar biasa. Berarti dia di Rockstar Gym itu, ini apa nih? Ini sama juga, tapi bisa juga. Ini kelas awal-awal nih, gurunya beda, tapi keren juga. Pokoknya aku takjub lah, wah ternyata. Nah, ini di Rockstar mereka ngegeng gitu, sama anak spesial semua. Asik ya. Sindrom juga, yang kiri ABK yang lain lah ya. Nah, ya itu mereka kalau udah bertiga, sebenarnya enaknya Rockstar itu adalah karena enggak homogen ya. Jadi maksudnya ada bule juga di sana gitu. Jadi kenapa kita pilih Rockstar? Karena waktu itu cari sekolah kan susah. Susah ya untuk Razan ya. Jauh. Ada yang bagus tapi jauh dan mahal. Terus udah gitu kita coba ke SLB, Razannya kayak nggak kuat gitulah karena nggak ada anak yang tantrum, dia malah mundur gitu. Terus akhirnya kata Arif, yaudah kita homeschooling aja gitu. Nah terus ketemu si Rockstar ini yang kalau homeschooling sosialisasinya gimana gitu. Nah, di Rockstar ini aku pas cobain gitu kan, kok dia bisa ya berteman sama teman-teman yang normal juga gitu, karena ternyata ya itu isinya Rockstar itu juga kebanyakan anak homeschooling, terus anak-anak gitu, anak Jepang gitu-gitulah. Yang heterogen banget berarti. Banget keadaan Razan kayak gimana gitu loh. Pokoknya kalau main ya udah main aja gitu. Dan instruction-nya juga pakai bahasa Inggris. Iya, instruction-nya pakai bahasa Inggris kan. Itu masih lancar. Iya, Razan bisa ngikutin karena dari pulang dari Amerika. Jadi gampang banget. Ketemu dua anak ini jadi ini deh. Asik deh, ngegeng kayak geng. Nah, ini performance juga nih, dia jadi Aladdin di. Wah, dia ini ya cenderung dijadikan malah bintang utama ya. Pemeran utama ya, gitu. Kayak gitu kan. Cowok ini. Karena dance jarang yang cowok kan. Jadi biasanya dia kalau dance itu ya sendirian gitu yang cowoknya. Iya. Tapi ya, alhamdulillah loh, itu Razan luar biasa. Aku lihat perkembangannya tuh, Masya Allah. Ini berarti recommended banget ya, Rockstar Gym ini ya, untuk ya pada umumnya sih anak-anak semua ya. Tapi khususnya ini untuk ABK luar biasa juga ya. Karena kan tapi tetap balik lagi, Teh Mel, tetap balik lagi karena Rockstar itu kan umum, dia nggak ngerti, dia nggak tahu kebutuhan anak itu sebenarnya gitu. Artinya tetap kita lihat juga anaknya kayak gimana. Banyak sih anak autis yang aku ngelihatnya banyak perubahan gitu ya. Maksudnya ngelihat perkembangannya, semakin baik nih, kok jadi komunikasinya jadi oke gitu kan. Karena memang ya itu motorik itu bisa mempengaruhi perkembangan yang lain kan. Cuma ya itu tetap balik lagi, kita nggak bisa maksain karena ngelihat Razan bisa gitu kan, tapi anaknya sendiri bahkan sama perintah aja belum ngerti gitu kan, sama instruksi aja ya nggak bisa maksain. Artinya jangan menyamakan tetap kondisi setiap anak itu beda case by case tetap. Gitu. Dan itu bahwa Rockstar itu tidak mungkin ya, kalau yang sudah berpengalaman sih ya oke lah gitu kan, misalnya dia pernah megang anak Down syndrome, pernah megang anak apa gitu kan, tapi kalau yang belum lebih banyak yang tidak berpengalaman gitu. Iya, repot juga sih ya. Kenapa? Dia menyatakan lah gitu, dia nggak membeda-bedakan gitu. Alhamdulillahnya tapi biasanya gini, dia suka dia nawarin shadow gitu. Kalau misalnya mau di sini, kalau misalnya anaknya memang belum siap gitu. Bisa artinya si orang tuanya itu bisa bayar. Bayar ya tetap. Bayar, nah itu dia bedanya. Semuanya bayar. Apapun sebenarnya kalau dibayar mah di Indonesia ada ya sebenarnya ya, ada semuanya ada. Tapi intinya harus ada itu ya. Tabungan dolar banyak gitu kan ya. Masya Allah. Artinya berarti memang nggak bisa disamaratakan. Memang setiap anak juga yang berkebutuhan khusus, walaupun dia Down syndrome, sama-sama Down syndrome, tapi kan perkembangannya kasusnya beda-beda ya. Artinya kita yang lebih tahu juga ya kondisi anak kita seperti apa ya. Ya.
Ya, nah ini kan udah lumayan baik. Alhamdulillah aku lihat juga selalu ngelihat gitu, wah luar biasa nih, ketemu artis juga ya kan waktu kapan itu ya. Di foto sama artis gitu kan. Oh nggak ada ya fotonya ya? Nggak apa-apa, tapi luar biasa. Aku lihatnya perkembangannya cepat dan aku sangat haru dan senang banget gitu ya, kangen banget sama Razan gitu. Terus aku lihat di sini temanku juga ada yang Down syndrome gitu kan. Terus jadi aku pengen banget tuh kayak nggak membandingkan ya, tapi kayak Razan gitu difasilitasi, aktif lah gitu, biar senormal mungkin lah perkembangannya gitu, secepat mungkin, karena kan fisiknya nanti menstimulus saraf-saraf otaknya ya, gitu. Makanya mudah-mudahan terus semangat ya Razan ya. Nah harapannya ke depan ya, untuk di Indonesia sebenarnya untuk ABK itu, untuk anak berkebutuhan khusus itu sistemnya udah bagus atau misalkan ada apa nih yang bisa kasih masukan lah apa gitu? Kalau pemerintah sendiri sih masih udah ada peningkatan lah. Tapi ya itu misalnya komunitas itu benar ngebantu gitu untuk sharing, untuk dapat informasi terbaru. Aku ngelihatnya sepanjang 10 tahun ikut di Potat ini, alhamdulillah perkembangan anak-anaknya juga jadi semakin bagus kan. Lebih mudah didapat, kayak misalnya yang usianya lebih tua bisa sharing, anak-anaknya lebih tua gitu kan bisa sharing. Jadi mereka lebih kayak oh iya informasinya begini gitu kan. Jadinya lebih bagus lah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Semakin berkembang ya, dan didukung dengan komunitas-komunitas itu ya, itu yang luar biasa, malah lebih menguatkan ya, saling mensupport, saling mendukung, mensupport, mendoakan, semoga emaknya nggak pada stres atau apa ya. Yang penting lah pertama kali itu adalah terima dulu aja, karena kalau kelamaan denial gitu, kelamaan enggak, aku nggak apa-apa kok, tapi dianya gimana gitu, sedih atau apa gitu kan. Nah itu yang bikin lama gitu loh. Jadi bahkan ada temen yang akhirnya dia ke psikolog buat dirinya dia, buat orang tuanya dulu gitu loh. Begitu ibunya udah bisa terima, baru dia saya ready buat stimulasi anak ini. Dan itu malah cepat. Lebih cepat kita menerima, maka lebih cepat pula anak itu bisa kita stimulus ya, kita latih, dan perkembangannya biar cepat ya gitu. Tapi alhamdulillah ya Mas Mbak Ari, selama ini dari awal kan supportnya udah bagus ya, dari suami, dari keluarga, dan dari sekeliling ya, dan itu kan ya itu kuncinya kan sebenarnya dari situ ya. Kalau sekelilingnya suami ya kan, benar. Partner, iya benar, partner kita kan dia kan, suami kan, maksudnya yang ngasih makan, yang apa gitu ya, itu segala macam ya. Nah, ketimplang satu aja itu lebih berat gitu ininya gitu. Berarti makanya kalau harus kompak lah, termasuk kayak homeschool ini juga kan diskusi dulu berdua, bertiga, sama Razan dan sama kakak adiknya gitu kan. Ini gimana nih gitu kalau misalnya homeschool. Pokoknya setiap tahun kalau bisa kita mengadakan rakol ya, rapat keluarga orang gitu kan. Terus udah kita obrolin target-targetnya gitu. Ya, artinya gini, berarti suami luar biasa. Suami itu benar-benar benar-benar sangat ini ya, menguatkan, kemudian support kita, itu penting banget kan gitu ya. Nah, di teman-teman sendiri ya, di sekitar Mbak Ari, suaminya pada support juga atau gimana? Ya banyak lah, masih banyak lah di luar sana itu yang ada banyak juga kasus yang akhirnya mereka cerai gitu. Nah, tapi ya balik lagi sih, sebenarnya sih kuncinya komunikasi ya. Kasih betul. Ya, kalau boleh usul nanti gimana kalau misalkan Mas Arif itu dijadiin duta untuk yang kayak dance gitu kalau di Amerika. Itu tuh kayak biar mensupport istri-istri gitu, biar mendukung. Maksudnya bukan mensupport ya. Sorry. Maksudnya gini,
Jadi ke bapak-bapak itu memberikan support supaya mensupport istrinya gitu loh. Apa ya bahasanya? Salah ya bahasanya tadi ya? Ya gitu kayak yang kita lakukan di kota sih. Oh gitu ya? Ada bapak-bapaknya ya? Ada. Dulu malah sempat ada grup bapak-bapak gitu. Tapi emang pada dasarnya bapak-bapak itu pada ini ya, pada pendiam gitu. Jadinya kurang efektif juga. Dan yang ikut ke Potats biasanya yang bapak-bapaknya support memang. Oh, yang memang sudah support ya. Maksudnya udah ada ya panggilan itu ya. Nah, gimana caranya Mas Arif ini? Tugas Mas Arif nih. Gimana caranya bapak-bapak yang belum terpanggil hatinya itu, yang belum mensupport, itu kita rangkul gitu supaya nanti mensupport istrinya. Jadi kan jadi tim yang bagus ya. Aku ngeliat kalian ini soalnya iri juga luar biasa gitu. Aku juga sama suami kompak banget sih gitu. Tapi yang melihat, nah kalian support saling support satu sama lain yang aku lihat dari Amerika sampai sekarang. Nah, itu luar biasa. Itu kunci utama juga salah satunya ya. Selain doa juga ya, saling mendoakan gitu ya. Nah, berarti itu ya Mas Arif ya tugasnya ya nanti ya tolong nanti bikin edukasi lah buat bapak-bapak di luar sana yang belum bisa menerima atau belum bisa mensupport isinya gitu, itu nanti dibikinlah tutorialnya atau apalah atau grup atau komunitas lain gitu, biar mereka mau datang. Sempat bikin blog gitu, dia yang rajin nulis tuh waktu itu sampai beberapa orang tua baru Down syndrome itu yang komen gitu kan. Tapi seberjalannya waktu terus dia semakin sibuk. Oh iya betul. Ngurusin anaknya sendiri. Nah, kalau bikin blog itu harus ada orang yang datang ke kita. Nah, ini kitanya yang datang ke mereka gitu loh, kan Mbak, kayak jemput bola gitu. Nah, itu Mas Arif itu kayaknya bagus itu. Coba dikomporin terus aja. Ya, Mas Arif ya, semangat ya, insya Allah. Aku doakan dari sini Mas Arif, insya Allah. Oke, ada pesan-pesan ini nggak sebelum kita tutup untuk Wonder People di luar sana? Apa nih? Kayak pesannya tuh kayak untuk ibu orang tua yang punya anak Down syndrome atau ABK yang lain, anak-anak berkebutuhan khusus lain, atau buat emak-emak di sana atau orang tua yang memiliki anak yang normal pada umumnya, maksudnya biasa pada umumnya gitu. Nah, apa nih pesan-pesannya tentang ABK ini? Apakah, hi guys, please, pesannya adalah memiliki anak berkebutuhan khusus itu di duniamu hancur, dunia belum berakhir, nggak usah ngerasa kalian yang paling terpuruk lah di dunia ini. Karena justru dengan dititipi amanah yang spesial ini, justru itu kita sebenarnya ya blessing in disguise lah ya, benar nggak? Blessing in disguise ya. Pokoknya ternyata banyak banget yang bisa kita dapetin gitu loh. Kalau Razan gak ada belum tentu kita tahu perkembangan berkembang gitu kan, malah jadi banyak hal yang bisa dipelajari. Dan yang pasti lebih bersyukur gitu kan, karena begitu ketemu dapat Razan yang perkembangannya lama gitu kan, jadi begitu ada gitu kan, gitu ini bisa itu Allah gitu kan, pokoknya yang lebih banyak bersyukurnya lah gitu. Jadi lebih banyak bersyukur. Terus kalau buat yang di luar sana, anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka tidak untuk dibeda-bedakan. Jadi yang lainnya perlakukan yang sama ya, artinya diperlakukan seperti anak-anak yang lainnya ya, yang pada umumnya lah ya, yang karena kalau dibeda-bedakan kalau udah gede mungkin agak itu ya, khawatir jadi malah minder ya, karena kok saya dibedakan atau apa gitu ya. Ya pokoknya mudah-mudahan kedepannya Razan tambah semangat, tambah pintar, perkembangannya cepat, pokoknya bisa semandiri mungkin, dan emaknya sama abinya, uminya sama umi apa? Umi ya? Emak apa?
Pemanggilnya sih kalau lupa. Oh ibu sama Abi ya, nggak cocok banget ya ibu sama Abi. Itu ini cocok Ibu Abi. Oh iya dibalik. Alah, gimana situ aja. Ini apa namanya, mudah-mudahan tetap semangat, tetap kompak ya, karena memang teamwork ya. Ini tuh teamwork gitu. Kalau yang satunya tidak apa namanya tidak membantu kayak pincang gitu ya, seperti yang tadi Mbak Ari bilang. Jadi memang kuncinya adalah pertama support suami, kemudian accept ya, menerima, kemudian akhirnya timbul rasa syukur itu ya. Apapun disyukuri, akhirnya malah tetap terus bersyukur, dan juga support dari komunitas sama keluarga juga ya, itu sangat membantu juga ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya lingkungan ya, mudah-mudahan kedepannya lingkungan kita di Indonesia lebih ramah, lebih menerima anak-anak dengan berkebutuhan khusus dan malah membantu gitu loh, tidak malah menjauhinya atau apa, malah membantunya gitu. Ini sharing dari kalian luar biasa, semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Oke, makasih Mas Ari, Mbak Ari yang sedang malam mingguan. Maaf mengganggu waktunya. Ya, aku ini dulu ya. Aku pamit. Thank you so much. Wonder people, sampai sini dulu ya perjumpaan saya dengan Mbak Ari dan Mas Arif. Semoga ketemu di lain waktu dan salam literasi Wonder people.